Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Mardiah, NIM 931207119. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 8 yang berjudul Somasi, Surat Perjanjian Penunjukan Kuasa, Perkara Gugatan dan Perkara Permohonan. Somasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata dan pasal 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang yakni kreditur kepada si berutang yakni debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada 3 cara terjadinya somasi itu, yaitu debitur melaksanakan prestasi yang keliru, debitur tak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan oleh prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan. Ada 5 macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai atau somasi sebagaimana dikemukakan berikut ini, yakni debitur menolak pemenuhan, debitur mengakui kelalaiannya, debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya, pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya yaitu pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Kata persetujuan menunjukkan pemberian suatu memberikan kuasa menganut konsep sebagai perjanjian, di mana ketentuan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan asas-asas hukum yang fundamental, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kekuatan mengikat berlaku bagi perjanjian pemberian kuasa. Selanjutnya, perkara gugatan. Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua belah pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Dalam Herziene Indonesische Rechtsreglement dikenal 2 macam bentuk surat gugatan, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Bentuk gugatan lisan terutama ditujukan bagi mereka yang buta huruf. Yang satu, gugatan tertulis. Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 Rechtsreglement for the Western. Yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah penggugat dan kuasanya. 2. Gugatan lisan. Bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata. Karena bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR, pasal 144 RBG, ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR ini selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia. Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktor, yaitu memberikan hak dan kesempatan terhadap tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dalam bentuk replik duplik maupun dalam bentuk kesimpulan. Pengecualian terhadap pemeriksaan kontradiktor dapat dilakukan melalui vertek atau tanpa bantahan. Selanjutnya, perkara permohonan secara yuridis. Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani
oleh pemohon atau kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan voluntair, gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Penjelasan mengenai ciri permohonan voluntar yakni masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, permohonan yang diajukan merupakan perkara tanpa sengketa pihak lain, serta tidak adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Artinya, permohonan murni merupakan perkara dengan hanya satu pihak saja. Terkait permohonan voluntair, ini penjelasannya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.